Magnus Carlsen untuk sementara memimpin turnamen Grandchester Superbet Croatia Rapid 2025 setelah meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang pada hari pertama ini. Kita akan melihat sebuah game dari Magnus Carlsen ketika mengalahkan Wesley So lewat senjata andalannya, ending game. Pada awalnya Magnus Carlsen memulai permainan dengan pembukaan reti. Setelah itu Wesley menjawab D5, lalu setelah C4 dan E6, permainan ini bertransposisi menjadi pembukaan Inggris varian Agincourt Defense. Magnus Carlsen mendorong G3 persiapkan gajah fianchetto, lalu kuda F6, setelah gajah fianchetto, gajah E7. Kedua pemain kemudian rokade mengamankan raja. Selanjutnya Magnus mendorong B3 persiapan gajah fianchetto di sayap menteri. Wesley menjawab dengan C5. Pertukaran pion terjadi, kuda makan pion, lalu Magnus mengembangkan kuda C3. Selanjutnya Wesley mengembangkan kuda C6, lalu gajah fianchetto. Dan di posisi ini, Wesley So menukar kuda. Magnus mengambil kuda dengan pion, menantang pertukaran menteri, tetapi Wesley memilih membawa menteri sembunyi ke petak C7. Di posisi ini, Magnus juga membawa menteri sembunyi di petak C2. Selanjutnya, B6. Wesley So mempersiapkan gajah fianchetto pada sayap menteri. Permainan kemudian berlanjut. Magnus menguasai lajur terbuka dengan bentengnya. Wesley mengembangkan gajah fianchetto. Kemudian Magnus menarik mundur gajah ke petak C1, lalu Wesley menantang pertukaran benteng. Magnus menyerang menteri. Setelah menteri mundur C8, Magnus mengancam skakmat. Oleh karena itu, Wesley menukar gajah dengan kuda. Setelah gajah makan gajah, pion menyerang balik gajah. Gajah kemudian kembali mundur ke petak F4 dan Wesley So memutuskan menukar benteng. Setelah benteng makan benteng, Wesley kembali menantang pertukaran benteng. Di posisi ini, Magnus merespon dengan H4. Setelah itu Wesley menyerang gajah, maka gajah mundur C1. Kemudian benteng makan benteng, menteri makan benteng. Simplifikasi terjadi. Wesley So kemudian menantang pertukaran menteri. Di posisi ini, Magnus memilih untuk menempatkan menterinya di petak D3 dan Wesley kemudian menukar menteri. Setelah pion makan menteri, Magnus memiliki pion mayoritas pada sayap menteri. Di posisi ini, Wesley So ingin permainan tertutup. Dia menantang pertukaran gajah, tetapi Magnus Carlsen mendorong F3, mempertahankan sepasang gajah. Sesuai dengan teori, sepasang gajah sangat mendominasi. Itulah alasan kenapa Magnus mempertahankan kedua gajahnya. Dari posisi ini, Wesley mendorong H5, kemudian Magnus membawa raja ke petak F2. Sesuai dengan teori, pada ending game, raja harus aktif, raja tidak boleh pasif. Di posisi ini, Wesley So juga mengaktifkan rajanya ke petak F7. Selanjutnya, gajah H3, kuda E6, F4. Wesley menarik mundur kuda dan pion makan pion. Setelah pion makan pion, Wesley So punya pion lemah pada petak E5. Magnus memainkan gajah fianchetto, ancaman terselubung pada pion. Selanjutnya Wesley So mengaktifkan kudanya ke petak B5. Lalu Magnus mendorong A3, G6, gajah D7. Kuda mundur D6 dan C4, maka raja menjaga pion. Selanjutnya B4.
Di posisi ini, Wesley mendekati gajah. Oleh karena itu gajah mundur A4, kemudian Wesley mendorong pion lemah. Magnus berespon dengan gajah mundur C2, lalu pion makan pion. Setelah itu, gajah makan pion. Sampai pada posisi ini, pion-pion kembali simetris. Magnus Carlsen memberikan ancaman pada pion G6. Oleh karena itu, Wesley So menantang pertukaran gajah, tetapi Magnus Carlsen lagi-lagi mempertahankan sepasang gajahnya. Gajah mundur F5, lalu pion makan pion, pion makan pion. Sampai di posisi ini, kedua pemain memiliki dua pion lemah pada sayap menteri. Permainan kemudian berlanjut. Magnus menarik mundur gajah ke petak C1, persiapan ancam pion, lalu Wesley mengancam pion putih. Magnus merespon dengan ancaman balik pada pion. Sampai di posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa kedua pemain relatif seimbang. Pada langkah selanjutnya, Wesley So memainkan gajah makan pion. Sebuah langkah yang rupanya menurut engine membuat putih sedikit lebih unggul. Di posisi ini, Magnus Carlsen tidak menukar gajah. Dia tetap mempertahankan sepasang gajah. Kemudian Wesley mendorong A6, lalu gajah makan pion. Raja terkena pining dan menghindar ke petak E6. Selanjutnya Magnus mendekatkan raja ke petak center. Wesley menyerang raja, skak, raja F4, kemudian gajah D3, gajah B4. Setelah gajah B5, gajah mengancam kuda. Wesley kemudian menarik mundur gajah ke petak E2, dan Magnus menarik mundur gajah ke petak C2, persiapan untuk mengancam skak. Magnus menghentikan, kemudian gajah E4, lalu gajah mundur E2. Setelah itu langkah tempo gajah B1, kembali mengancam skak. Di posisi ini Wesley memainkan gajah C4, kembali untuk menghentikan gajah melakukan skak. Namun Magnus selanjutnya memainkan langkah temponya gajah C2. Apabila gajah mundur, maka gajah akan ke petak D3 menyerang pion. Maka dari itu, Wesley So menarik mundur gajah ke petak E2, membiarkan Magnus untuk melancarkan skak. Setelah raja ke petak F6, gajah kembali skak, raja E7, dan gajah ke petak E5. Tujuan selanjutnya adalah raja mendekati pion. Di posisi ini, Wesley merespon dengan gajah D3. Setelah raja mendekati pion, maka gajah bisa melindungi pion G3. Wesley So selanjutnya menempatkan kuda di petak E3 sehingga gajah bisa melindungi pion. Namun, gajah F6, skak, raja F8, dan gajah ancam kuda. Setelah kuda lari, raja F6, raja E8, gajah C5 membatasi pergerakan raja hitam. Kuda serang gajah, tetapi gajah A4, skak. Tentu saja gajah ini tidak boleh diadu, karena raja bisa panen pion. Maka dari itu Wesley menggeser raja ke petak D8, kemudian raja E5. Kuda E4 mengancam pion, tetapi gajah skak terlebih dahulu. Sebuah langkah tempo yang sangat bagus. Setelah raja menghindar, raja mengancam gajah. Gajah mundur, dan gajah C7 tepat waktu menjaga pion dari ancaman kuda. Pada posisi ini terlihat bahwa sepasang gajah Magnus mengambil inisiatif menyerang, sedangkan gajah dan kuda Wesley hanya bisa bertahan. Wesley So kemudian mendobrak dengan D5, sebuah pilihan yang sangat berani.
gajah mundur D1 mengancam pion, dan pion makan pion, pion makan pion. Kemudian kuda F6 menjaga pion, maka Magnus memainkan gajah E2. Pion A terancam. Di posisi ini, Wesley coba untuk menyerang balik. Kuda E8, tetapi gajah menghindar E5. Wesley tidak mempertahankan pionnya. Di posisi ini, dia memilih kuda D6. Kemudian Magnus menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, Magnus punya dua pilihan. Dan di posisi ini, Magnus memilih mengambil pion A. Dengan demikian, Magnus Carlsen punya sebuah pion bebas pada lajur A. Petak promosi yang sama dengan warna gajahnya. Dari posisi ini, Wesley So mencoba dengan gajah G6 menjaga pionnya. Setelah itu, A4, Raja C6, A5. Pergerakan raja hitam terbatas. Gajah mundur F5, kemudian gajah ancam pion. Di posisi ini, Wesley yang tertekan waktu mencoba dengan gajah C8. Setelah itu, Magnus membawa raja ke petak E5. Raja kemudian C5 dan gajah makan pion. Wesley memainkan gajah A6. Setelah itu Magnus memainkan langkah gajah F3. Sampai di posisi ini, Wesley So menyerah. Jika dia memainkan Raja B4 mendekati pion, maka H5, pion mendekati petak promosi. Raja makan pion akan dibalas dengan H6. Apabila gajah mencoba untuk menghentikan laju pion, maka gajah diadu. Pion putih akan promosi. Kalaupun gajah C4, maka H7. Tidak ada kesempatan bagi hitam untuk menang.